Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Prilianti. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang profesionalisme guru, yaitu bagaimana cara menjadi guru yang profesional dan bagaimana cara menjadi seorang guru yang baik. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like video ini kalau Anda suka, dan boleh di dislike jika Anda tidak suka. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini memang bermanfaat. Terima kasih, stay watching. Baik, pertama pengertian profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Itu adalah pengertian profesionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada profesionalisme menurut Longman. Menurut Longman, profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan pernah waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Sedangkan profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dari seseorang yang profesional tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, harus punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya. Kemudian yang kedua, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Kemudian yang ketiga, punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Kemudian yang keempat, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Selanjutnya ada prinsip profesionalisme. Seperti yang tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, prinsip profesionalitas sebagai seorang guru adalah: yang pertama, harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Prinsip ini biasanya menjadi pemantik bagi guru untuk tidak malas mengajar. Kemudian yang kedua, mempunyai komitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didiknya. Lalu yang ketiga adalah berkualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas yang diembannya. Kemudian yang keempat, mempunyai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas yang diembannya, mencakup kompetensi personal, sosial, profesional, dan pedagogik. Lalu yang kelima, prinsip kelima adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Kemudian mendapatkan penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. Lalu berkesempatan dalam pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Lalu yang kedelapan, adanya jaminan dan perlindungan hukum bagi guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Lalu yang terakhir, memiliki organisasi atau wadah profesi yang berwenang mengatur berbagai hal untuk terkait dengan tugas keprofesionalan seorang guru. Oke, sekarang kita masuk ke definisi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan, berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Kemudian ada definisi guru menurut M. Uzair Usman, yaitu guru adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan tugas dalam dunia pendidikan serta pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Lalu ada pengertian guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengemukakan bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya sebagai pengajar. Kemudian tugas guru sudah pasti harus mengajar peserta didik, mendidik peserta didik, memberi bimbingan dan pengarahan, melatih,
memberi penilaian, memberi evaluasi, serta memberikan dorongan moral dan mental kepada peserta didik. Kemudian peran guru dalam pendidikan. Yang pertama, sebagai seorang pengajar, di mana seseorang yang menjadi guru dianggap sanggup mengajarkan suatu ilmu pengetahuan di bidang tertentu kepada anak didiknya. Kemudian sebagai seorang pendidik, di mana seorang guru sanggup mengarahkan dan memberikan teladan kepada anak didik agar sang anak mengikuti norma maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang terakhir sebagai seorang pembimbing, di mana seorang guru sanggup membimbing agar seluruh anak didik tetap berada di jalur yang tepat selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di jalur formal maupun non-formal. Kemudian prinsip profesionalitas guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 Ayat 1 sama dengan prinsip profesionalisme yang sudah dibahas sebelumnya. Kita lanjut saja ke hak seorang guru dalam bertugas sebagai guru yang profesional. Menurut Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan tentang hak dan kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Hak seorang guru dalam tugas keprofesionalannya adalah yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga adalah memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Kemudian memiliki kebebasan untuk berserikat dan organisasi profesi. Lalu memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Memiliki kesempatan untuk berperan mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan yang terakhir, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Ada dalam bab 4 pasal 14 halaman 6 Undang-Undang Seorang Guru. Kemudian kewajiban seorang guru. Kewajiban seorang pendidik sudah diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa pendidik memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Kemudian yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut kode etik guru Indonesia. Ada 7 hal pokok yang menyangkut kode etik guru. Di antaranya, yang pertama, hubungan guru dengan peserta didik. Kemudian hubungan guru dengan orang tua atau wali murid. Yang ketiga, hubungan guru dengan masyarakat. Yang keempat, hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. Yang kelima, hubungan guru dengan profesi. Yang keenam, hubungan guru dengan organisasi profesinya. Yang ketujuh, hubungan guru dengan pemerintah. Baik, kesimpulannya adalah profesionalisme pendidik adalah kualitas diri atau mutu dan juga ciri-ciri keprofesionalan yang dimiliki oleh seorang guru. Adapun prinsip-prinsip profesionalisme pendidik meliputi memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang sesuai dengan bidang tugas, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, yang terakhir memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan keprofesionalan.
Oke, sekian dari video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share kalau bermanfaat. Boleh di-like, boleh di-dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.